Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra secara bahasa itu berasal dari kata saro, artinya perjalanan di malam hari. Dan Isra secara istilah yaitu perjalanan Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram di Mekah menuju Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Isra ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Di sisi lain, Mi'raj itu artinya dinaikkannya Nabi Muhammad menuju Sidratil Muntaha bersama malaikat Jibril. Ini sesuai dengan firman Allah surah An-Najm ayat 1-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Menurut riwayat sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW sebelum menerima wahyu, beliau didatangi 3 orang manakala beliau tengah tidur di Masjidil Haram. Orang pertama bertanya, "Yang manakah dia?" Orang yang paling tengah menjawab, "Orang yang paling tengah dari mereka dialah orang yang terbaik." Lalu yang terakhir berkata, "Ambillah yang paling baik dari mereka." Sedangkan Nabi tak melihat mereka malam itu, Nabi Muhammad SAW melihat mereka datang lagi pada malam berikutnya menurut penglihatan hatinya. Mereka tidak mengajak beliau berbicara, melainkan langsung dibawanya dan dibaringkanlah Nabi Muhammad di dekat sumur Zam-Zam. Dari sini malaikat Jibril alaihi salam lah yang mengurusnya. Lalu dibedahlah dari kerongkongan hingga bagian ulu hati. Lalu Jibril alaihissalam mencuci isi dada dan perut Nabi Muhammad SAW dengan air Zam-Zam hingga sucilah bagian tubuh beliau. Kemudian diambilkannya sebuah piala emas dan di dalamnya terdapat sebuah wadah kecil terbuat dari emas pula. Isinya iman dan hikmah. Lalu Jibril menyisihkannya ke dalam dada dan kerongkongannya dan menutupkan bedahannya. Didatangkanlah buruk, sebuah tunggangan putih yang ukurannya lebih besar daripada keledai, namun masih lebih kecil daripada anak kuda. Buruk meletakkan telapak kakinya sejauh dari pandangan mata. Nabi Muhammad kemudian menungganginya hingga sampai ke Baitul Maqdis. Kemudian Nabi Muhammad mengikatnya di tempat yang biasa digunakan oleh para nabi. Setelah itu Nabi Muhammad pun masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah selesai, Nabi Muhammad lalu keluar. Tak lama pula, Jibril datang kepada Nabi Muhammad membawakan wadah berisi anggur dan susu. Nabi Muhammad memilihkan wadah yang berisi susu, lalu Jibril berkata, "Kau telah memilih yang sesuai dengan fitrah." Kemudian Jibril naik bersama dengan Nabi Muhammad ke dalam surga dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepada Jibril, "Siapakah kau?" Ia menjawab, "Jibril."
Lalu Jibril diberikan pertanyaan lagi, "Siapakah yang bersama kau?" Jibril menjawab, "Muhammad." Lalu Jibril masih diberikan pertanyaan lagi, "Apakah dia telah diutus?" Dan Jibril menjawab, "Dia telah diutus." Pintu surga lalu terbuka dan Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam menyambut dan mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka naik ke surga kedua dan malaikat Jibril kembali meminta dibukakan pintu. Jibril juga ditanya, "Siapa kau?" Dia pun menjawab, "Jibril." Pertanyaan selanjutnya, "Siapa yang bersama denganmu?" Dia pun menjawab, "Muhammad." Kemudian, "Apakah dia telah diutus?" Jibril pun menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi mereka pintu langit kedua dan Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa putra Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria. Mereka menyambut Nabi Muhammad dan berdoa untuk kebaikannya. Kemudian Nabi Muhammad dibawa ke surga ketiga dan malaikat Jibril meminta dibukakan pintu. Maka Jibril pun ditanya, "Siapa engkau?" Dia pun menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersama denganmu?" Dia pun menjawab, "Muhammad." Pertanyaan selanjutnya, "Apakah dia telah diutus?" Jibril pun menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi mereka pintu langit ketiga dan Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf yang diberi separuh dari pesona dunia. Dia menyambut Nabi Muhammad dan berdoa untuk kebaikannya. Kemudian Jibril pun bersama Nabi Muhammad naik ke langit keempat, dan Jibril pun meminta untuk dibukakan pintu. Dan Jibril diberi pertanyaan, "Siapa engkau?" Dia pun menjawab, "Jibril." Ditanyai lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dan Jibril pun menjawab, "Muhammad." Kemudian, "Apakah dia telah diutus?" Jibril pun menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakanlah bagi Jibril dan juga Nabi Muhammad pintu langit keempat, dan mereka pun bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris menyambut Nabi Muhammad dan mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 57 yang artinya, "Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Kemudian Jibril dan Nabi Muhammad pun naik lagi ke langit kelima, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka Jibril ditanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Diberikan pertanyaan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Jibril pun menjawab, "Muhammad." "Apakah dia telah diutus?" Jibril menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi mereka pintu langit kelima, dan mereka bertemu dengan Nabi Harun, dan Nabi Harun pun menyambutnya dan mendoakan untuk kebaikannya. Kemudian Jibril naik bersamaku. Jibril pun meminta agar dibukakan pintu ke-6. Dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia pun menjawab, "Muhammad." Dan pertanyaan selanjutnya, "Apakah dia telah diutus?" Dia telah diutus. Maka dibukakan pintu langit ke-6 oleh Nabi Musa alaihissalam, dan dia mendoakanku kebaikan dan kebajikan. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ke-7, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jibril pun meminta agar dibukakan pintu langit tersebut. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Jibril. Dan siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus? Dia telah diutus. Maka dibukakanlah pintu langit ke-7 oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur, dan setiap harinya di sana lebih dari 70.000 malaikat tidak bisa kembali lagi. Kemudian Jibril membawaku ke Sidratul Muntaha. Di sana daunnya seperti telinga gajah dan buahnya seperti tempayan besar. Saat ditutupi oleh perintah Allah, Sidratul Muntaha mengalami perubahan
yang tidak bisa digambarkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 50 sholat sehari semalam. Ketika Nabi SAW turun, dia menemui Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, "Apa yang diwajibkan Tuhanmu atas umatmu?" 50 sholat, jawab Rasulullah SAW. "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, sesungguhnya umatmu tak akan mampu mengerjakannya. Saya telah dicoba dengan Bani Israel dan mereka gagal memenuhinya." Lalu Nabi Muhammad SAW pun kembali lagi kepada Allah untuk meminta keringanan. Maka dikuranginya lah oleh Allah 5 sholat. Lalu Nabi Muhammad kembali lagi kepada Nabi Musa alaihissalam dan memberitakan tentang ini. Namun sama halnya Nabi Musa tetap menyatakan bahwa umat Muhammad SAW tidak akan mampu untuk mengerjakannya. Maka Nabi Muhammad kembali lagi kepada Allah dan bolak-balik seperti itu terus, hingga Allah mengatakan, "Wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah 5 sholat sehari semalam. Setiap sholat 10 pahala, maka semuanya 50 sholat. Barang siapa meniatkan kejelekan lalu dia tidak mengerjakannya, maka tidak ditulis sedikit pun. Lalu jika dia mengerjakannya, maka ditulis 1 kejelekan." Ketika Nabi Muhammad SAW turun dan menceritakan ini pada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa meminta Nabi SAW untuk memohon keringanan lagi. Namun Nabi Muhammad SAW menjawab, "Sungguh saya telah kembali kepada Tuhanku, sampai saya pun merasa malu kepadanya." Dan demikianlah mengetahui bahwa Allah sangat Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hamba-hambanya seperti kita ini, maka sudah sepatutnya kita bersyukur dan meningkatkan ibadah kita dan mendekatkan diri kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.